Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ananda dari kelas 11 MIPA 5 dengan nomor absen 9. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam. Dalam periodisasi sejarah Islam, terdapat 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yang dimulai pada tahun 650 hingga tahun 1250. Periode ini merupakan periode kejayaan Islam, yang kemudian dibagi menjadi 2 fase, yakni fase ekspansi integrasi dan fase disintegrasi. Untuk periode yang kedua yakni periode pertengahan, yang dimulai pada tahun 1250 dan berakhir pada tahun 1800. Periode ini merupakan periode kemunduran Islam yang kemudian dibagi menjadi 2 fase kembali, yakni fase kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar. Untuk yang ketiga, ada periode modern, yang dimulai pada tahun 1800 hingga seterusnya. Pada periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 hingga tahun 1250. Periode ini disebut sebagai periode klasik. Pada waktu tersebut, terdapat 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat 3 faktor penyebab kemajuan agama Islam. Yang pertama adalah faktor internal. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua adalah faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Setelah itu juga ada faktor lain yang menjadi penyebab majunya agama Islam. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal atau berpikir, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani, ulama yang berdiri sendiri, serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh Islam. Yang pertama dalam ilmu filsafat, ada 7 tokoh Islam. Ada Al-Kindi 809-873 Masehi, Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi, Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah, Ibnu Tufail wafat tahun 581 Hijriah, Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi, Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi, dan yang terakhir ada Ibnu Rus 1126 sampai 1198 Masehi. Untuk yang kedua adalah bidang kedokteran. Terdapat 4 tokoh di dalamnya. Yang pertama ada
Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi, Hurain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi, Tabib bin Qurra 836 sampai 901 Masehi, dan yang terakhir ada Ar-Razi atau Razes 809 sampai 873 Masehi. Yang ketiga ada bidang matematika. Terdapat dua tokoh Islam di dalamnya. Yang pertama ada Umar Al-Faruqan dan yang kedua ada Al-Khawarizmi. Yang keempat adalah bidang astronomi. Ada 4 tokoh di dalamnya. Yang pertama ada Al-Farazi, pencipta astrolobe, Al-Ghattani atau Al-Betaknius, Abul Wafa, menemukan jalan ketiga dari bulan, dan yang terakhir ada Al-Farghani, Al-Fragneus. Untuk yang kelima, ada bidang seni ukir, yang di dalamnya terdapat Badr dan Tarif 961 sampai 976 Masehi. Yang keenam ada ilmu tafsir dan terdapat 4 tokoh Islam di dalamnya. Yang pertama ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi wafat 147 Hijriah, As-Suda Muqatil bin Sulaiman wafat 150 Hijriah, dan yang terakhir terdapat Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Yang terakhir adalah ilmu hadis. Terdapat 5 tokoh di dalamnya. Yang pertama ada Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah, Imam Muslim wafat 231 Hijriah, Ibnu Majah wafat 273 Hijriah, Abu Daud wafat 275 Hijriah, dan yang terakhir ada At-Tirmizi dan lain-lain. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Terdapat 5 tokoh. Yang pertama ada Ibnu Rusyid 520 sampai 595 Hijriah. Ilmu yang dikuasai adalah ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua ada Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Ilmu yang dikuasai adalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Yang ketiga ada Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Ilmu yang dikuasai adalah bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Yang keempat ada Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Ilmu yang dikuasai adalah ilmu logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Dan yang terakhir ada Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Ilmu yang dikuasai yakni bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Sekian penjelasan atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.